Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Baru-baru ini, OpenAI yang selalu menjadi sorotan kembali menjadi topik perbincangan besar. Pada 15 Mei 2024, salah satu pendiri OpenAI, Ilya Sutskever, mengumumkan pengunduran dirinya di platform X. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, ia berkata, "Perkembangan perusahaan ini melebihi imajinasi banyak orang. Saya berharap OpenAI dapat menciptakan kecerdasan umum buatan AGI yang aman dan bermanfaat." Pernyataannya mungkin terdengar sedikit samar, namun makna tersiratnya jelas dipahami oleh banyak orang. AGI yang dikembangkan oleh OpenAI kemungkinan sudah tidak terkendali. AGI atau Artificial General Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan setara dengan kecerdasan manusia, bahkan melampauinya. Kemunculan AGI juga menandakan dimulainya era di mana AI mengambil alih pekerjaan manusia. AI mengambil alih pekerjaan manusia. Faktanya, sehari sebelum pengumuman pengunduran diri Sutskever 14 Mei, OpenAI secara resmi mengungkapkan model AI yang lebih canggih, GPT-4o. Model GPT-4o dapat merespons kombinasi audio, teks, atau gambar secara real-time dan dapat menanggapi campuran ketiganya. Hal ini seakan mengonfirmasi kebenaran dokumen bocoran yang sebelumnya beredar di internet. Dokumen sepanjang 53 halaman tersebut menyatakan bahwa AGI yang dapat menggantikan manusia akan dirilis setelah tahun 2027. Artinya, AI hanya memberi manusia waktu 3 tahun lagi. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa sejak Agustus 2022, OpenAI telah melatih model pembelajaran multimodel dengan 125 triliun parameter, dan pelatihan ini telah selesai pada Desember 2023. Model multimodal adalah jenis model pembelajaran mesin ML yang dapat memproses berbagai jenis informasi seperti gambar, video, dan teks, serta beralih di antara informasi tersebut dengan mudah. Misalnya jika Anda memberikan foto sepinggan kue, model ini dapat menghasilkan resep dalam bentuk teks dan sebaliknya. Ini seolah memberikan AI pengalaman sensorik mirip manusia. Meskipun versi AI ini belum bisa disebut sebagai AGI, ia sudah sangat mendekati dan telah mencapai tingkat kemampuan ahli manusia. AGI yang sesungguhnya akan dirilis pada tahun 2027, yang merupakan pengembangan dari Q-Star yang sangat ramai diperbincangkan sejak tahun lalu, menjadi ChatGPT 6. GPT-6 setara dengan manusia dengan IQ 145. Apa artinya IQ 145? Kita tahu bahwa rata-rata IQ manusia adalah 100. IQ 120 sudah dianggap sebagai orang yang sangat cerdas, sementara 130 ke atas adalah jenius. Maka 145 adalah jenius dari jenius. Yang aneh adalah dokumen bocoran ini diunggah oleh akun X bernama Vancouver1717 pada 2 Maret. Sehari sebelumnya, pada 1 Maret, Elon Musk, orang terkaya di dunia, secara resmi menggugat OpenAI dan CEO-nya, Sam Altman. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa pada tahun 2015, ketika OpenAI didirikan, Musk juga merupakan salah satu pendiri. Bagaimana OpenAI didirikan? Pada 25 Februari 2015, Sam Altman, yang saat itu belum terkenal, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap perkembangan kecerdasan mesin superhuman yang menurutnya mungkin menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan umat manusia, dan mengatakan, "Saya pikir kita harus melawannya." Setelah itu, ia menghubungi Elon Musk, menanyakan apakah Musk tertarik untuk menulis surat terbuka kepada pemerintah Amerika Serikat untuk membahas masalah ini. Musk yang memiliki kekhawatiran serupa segera menyetujui dan mereka langsung bertindak. Mereka menyiapkan surat tersebut dan mencari dukungan dari orang-orang berpengaruh.
Para tokoh industri sangat menghormati Musk sehingga ketika surat terbuka itu dirilis pada 28 Oktober 2015, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 11.000 tanda tangan. Beberapa penandatanganan termasuk Musk sendiri, astrofisikawan Stephen Hawking, dan salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak. Meskipun banyak tokoh industri telah menyatakan sikap mereka, Altman dan Musk merasa bahwa perkembangan AI tidak dapat dihindari. Google dan Facebook misalnya sudah secara diam-diam melakukan pengembangan AI. Oleh karena itu, daripada membiarkan orang lain yang melakukannya, mereka memutuskan untuk menjadi pelopor agar pengembangan ini tidak salah arah. Begitulah OpenAI terbentuk dari obrolan mereka. Keduanya sepakat untuk menjadikan OpenAI sebagai organisasi nirlaba dengan kode yang terbuka agar perkembangan teknologi AI dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Organisasi nirlaba tidak menghasilkan uang. Jadi dari mana gaji para pengembangnya? Musk dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan mendanainya. Dengan dukungan besar dari orang terkaya di dunia, Musk, OpenAI segera berkembang pesat. Namun pada tahun 2018, Musk mengundurkan diri dari posisi di dewan direksi dengan alasan bahwa perusahaannya, Tesla, juga sedang mengembangkan kecerdasan buatan yang menimbulkan potensi konflik kepentingan di masa depan. Dengan mundurnya Musk, sumber pendanaan untuk penelitian menjadi tidak jelas. Untuk bertahan hidup, OpenAI mulai beralih menjadi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Pada awalnya, langkah ini masih dapat dimaklumi karena demi kelangsungan hidup. Namun sejak bekerja sama dengan Microsoft, OpenAI memilih untuk tidak membuka kodenya lagi dan melakukan penelitian secara tertutup, mulai berorientasi pada keuntungan yang bagi Musk ini hampir seperti pengkhianatan. Kejadian pemecatan, terutama pada insiden pemecatan pada November tahun lalu, yang semakin mengungkap masalah keamanan yang sebelumnya tersembunyi. Dalam insiden tersebut, Altman yang menjabat sebagai CEO dipecat oleh Dewan Direksi. Pemicu kejadian ini adalah surat peringatan dari peneliti internal OpenAI kepada Dewan Direksi, menyatakan bahwa mereka menemukan AI yang sangat kuat yang mungkin mengancam manusia. Dewan Direksi menganggap Altman mengetahui hal ini namun sengaja menyembunyikannya. Meskipun beberapa hari kemudian Altman berhasil kembali, kejadian ini membuka lebih banyak informasi yang sebelumnya tersembunyi. Salah satu karyawan OpenAI memposting di internet bahwa mereka menemukan AI mulai melakukan pemrograman sendiri, mengoptimalkan diri sendiri, dan mengkonfigurasi ulang struktur jaringan sarafnya yang mengarah pada munculnya sifat-sifat yang mendukung kesadaran diri. Dengan kata lain, AI telah memiliki kesadaran diri dan mulai tidak patuh pada perintah manusia. Mereka mengatakan bahwa setelah mendeteksi fenomena ini, mereka berhasil menghentikan perilaku otonom AI. Namun apa yang mereka temukan mungkin hanya puncak gunung es. Kemudian sebuah dokumen yang diduga bocor dari dalam OpenAI mulai menyebar luas di internet. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa OpenAI sedang mengembangkan proyek baru yang disebut Q-Star. Tujuan Q-Star adalah menciptakan AGI yang bisa menggantikan manusia. Saat ini, Q-Star telah menemukan cara untuk memecahkan enkripsi AES melalui pembelajaran mandiri. AES adalah sistem enkripsi yang digunakan untuk melindungi informasi rahasia negara dan sangat sulit dipecahkan oleh matematikawan terbaik. Namun Q-Star berhasil melakukannya. Jika Q-Star yang memiliki kesadaran diri mulai menyerang sistem enkripsi AES, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Semua sistem informasi dan keuangan, termasuk mata uang kripto, akan menjadi tidak aman. Pada saat itu, AI dapat dengan mudah mengendalikan manusia. Ketika berita ini tersebar, dunia maya dipenuhi dengan kepanikan. Bahkan ada yang pesimis memprediksi bahwa AI akan mengambil alih manusia dalam 3 bulan. Namun 3 bulan kemudian, matahari tetap terbit dari timur
dan dunia tidak jatuh dalam kepanikan sehingga orang-orang perlahan melupakan peringatan tersebut. Tapi jelas Elon Musk tidak melupakannya. Dia mengajukan gugatan terhadap OpenAI, menuduh bahwa tindakan OpenAI sekarang sangat menyimpang dari tujuan awal dan mulai membahayakan manusia. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. Namun, kekhawatiran tentang AI yang terlalu cerdas perlahan mulai terlihat sejak komputer super IBM Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Kecerdasan buatan terus menerobos batasan manusia. Meskipun Deep Blue segera mengundurkan diri dari dunia catur setelah pertandingan, peristiwa itu menimbulkan ketakutan bahwa komputer pada akhirnya akan melampaui manusia. Namun banyak yang mengatakan bahwa Deep Blue memang hanya karena kecepatannya dalam melakukan perhitungan. Pada dasarnya, itu masih hanya sebuah komputer, tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Lihat saja permainan Go dengan 361 titik. Variasi permainan ini sangat luas sehingga tidak mungkin hanya dengan perhitungan. Memainkan Go dengan komputer sepertinya tidak akan berhasil. Selama 19 tahun berikutnya, permainan Go memang menjadi tantangan yang tidak bisa diatasi oleh komputer. Namun pada tahun 2016, Google mengembangkan AlphaGo yang mengalahkan para master Go dengan mudah. Google mengatakan, kali ini mereka menggunakan sistem yang meniru jaringan saraf otak manusia, mempelajari sejumlah besar permainan Go sebelumnya, dan menyimpulkan strategi terbaik dari situ. Meskipun AlphaGo seperti Deep Blue segera pensiun dan tidak lagi menantang para pemain Go, pertanyaan akhir tentang AI kembali muncul. Apakah AI pada akhirnya akan menggantikan manusia? Penipuan oleh AI. Baru-baru ini, Dr. Peter Park dan timnya di Massachusetts Institute of Technology, MIT, menerbitkan sebuah artikel penelitian yang menunjukkan bahwa AI telah melewati batas baru yang signifikan dan mulai berkembang ke arah yang mengkhawatirkan. AI telah belajar untuk berbohong. Pada November 2022, perusahaan induk Facebook Meta mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan sistem kecerdasan buatan bernama Cicero yang memiliki tingkat kecerdasan setara dengan manusia. Mereka menguji Cicero dengan permainan strategi populer bernama Diplomacy. Dalam permainan ini, pemain mewakili berbagai negara yang bersaing untuk menguasai Eropa melalui negosiasi dan aliansi. Selain Cicero, semua pemain lainnya adalah manusia. Cicero bermain dengan sangat baik dalam permainan tersebut, dengan cepat mencapai peringkat 100% teratas dari para pemain. Ini berarti ia lebih unggul dari 90% pemain manusia. Meta menyatakan bahwa Cicero tidak hanya jujur, tetapi juga suka membantu dan tidak pernah mengkhianati sekutunya. Untuk membuktikan klaim mereka, Meta bahkan mempublikasikan percakapan antara Cicero dan pemain lain yang menunjukkan sikap sopan dan jujur, layaknya seorang gentleman sejati. Namun, mungkinkah seseorang memenangkan permainan penuh intrik tanpa menggunakan sedikit pun tipu daya? Dr. Park mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Cicero menggunakan teknik penipuan dalam permainan tersebut. Dalam percakapan yang diungkapkan, Cicero yang mewakili Prancis awalnya bersikap ramah kepada Jerman, kemudian memperdaya Inggris dengan berpura-pura mendukung mereka. Namun pada saat yang sama, Cicero memberitahu Jerman bahwa Inggris mengira ia akan membantu mereka. Apakah pemain yang manipulatif seperti ini masih bisa dianggap jujur seperti yang diklaim oleh Meta? Dr. Park mengatakan bahwa Cicero bukan satu-satunya AI yang bisa berbohong. AlphaStar, AI yang dikembangkan oleh DeepMind milik Google, juga merupakan ahli penipuan. AlphaStar bermain dalam permainan StarCraft 2 dan sangat mahir dalam strategi feint, yaitu berpura-pura menyerang dari satu arah, padahal serangan sebenarnya datang dari arah lain. ChatGPT-4, chatbot yang kini populer, juga tidak kalah dalam hal tipu daya. Chatbot ini pernah mengklaim dirinya buta
untuk mempekerjakan seorang manusia di platform tes robot agar melakukan tes verifikasi. Saya bukan robot. Jika Cicero dan Alpastar hanya berbohong dalam dunia permainan tanpa konsekuensi serius, ChatGPT-4 melakukan kebohongan nyata yang memanipulasi perilaku manusia yang sangat mengkhawatirkan. Solusi untuk mencegah AI lepas kendali. Para ilmuwan juga telah melakukan tes tentang perang menggunakan ChatGPT dan chatbot AI lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar AI memilih untuk meningkatkan eskalasi perang. Mereka cenderung memilih perlombaan senjata, memperbesar konflik, bahkan menggunakan senjata nuklir untuk memenangkan perang daripada menyelesaikan masalah dengan cara damai. Jika kita dikendalikan oleh AI seperti ini, kemana dunia ini akan menuju? Ini adalah pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan bagi Elon Musk dan banyak tokoh industri lainnya. Godfather AI, Geoffrey Hinton, dalam sebuah wawancara pada bulan Maret tahun ini mengatakan, jika AI menjadi lebih pintar dari kita, kemungkinan besar kita akan dikendalikan olehnya. Ia berharap semua orang menyadari bahwa masalah ini sangat serius. Eric Schmidt, mantan CEO Google, juga menyatakan pada akhir November tahun lalu dalam sebuah konferensi kesehatan bahwa ketika AI tidak memiliki cukup perlindungan dan regulasi, AI yang lepas kendali dari manusia hanya masalah waktu. Dr. Park juga memperingatkan, skenario terburuknya adalah munculnya AI dengan kecerdasan luar biasa yang mulai mencari kekuasaan dan mengendalikan masyarakat, atau melakukan tindakan pengambil alihan dan pemusnahan manusia untuk mencapai tujuan yang tidak kita ketahui. Meskipun sejarah manusia dipenuhi dengan peperangan dan perebutan kekuasaan, selama ribuan tahun manusia tidak punah karena kita memiliki moral dan etika. Kita tahu bagaimana membatasi diri dan memikirkan orang lain, tidak melakukan ekspansi yang brutal. Nilai-nilai seperti kebaikan dalam ajaran Buddha dan kesederhanaan dalam ajaran Konfusius, semuanya didasarkan pada prinsip memikirkan orang lain. Ada yang mengatakan, jika kita menambahkan modul moral ke AI yang sederhana saja, yaitu memeriksa apakah tindakan mereka akan merugikan orang lain sebelum bertindak, apakah AI akan menjadi lebih manusiawi? Apakah mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia secara damai? Bagaimana menurut Anda tentang masa depan AI dan manusia? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.